Halo semuanya, di sini kami akan membuat video tentang penjelasan materi dari bab 1 hakikat paragraf. Sebelumnya, saya Yusuf Maulana Akbar, NPM 24101050002. Saya Dinda Putri dengan NPM 244 Saya Syahwa Zakia Fitrandika dengan NPM 244 Dan saya Hartika Andriana dengan NPM 244 Saya Dita Nawalisa dengan NPM 241101005. Selamat menyaksikan teman-teman. Penjelasan yang pertama dari saya adalah hakikat paragraf, yaitu pengertian paragraf. Pengertian paragraf ini ada dua teman-teman, yaitu paragraf mempunyai ide pokok atau gagasan utama yang dikemas dalam kalimat topik. Bagi penulis, ide pokok itu menjadi pengendali untuk kalimat-kalimat penjelas atau pengembang agar tidak keluar dari pokok-pokok pembicaraan. Sementara itu, bagi pembaca, ide pokok itu menjadi penuntun dalam memahami isi karena disitulah inti informasi yang ingin disampaikan oleh penulis. Selanjutnya, pengertian paragraf selanjutnya ialah salah satu dari kumpulan kalimat dalam paragraf merupakan kalimat topik, sedangkan kalimat-kalimat lainnya merupakan pengembang yang berfungsi memperjelas atau menerangkan kalimat topik. Selanjutnya adalah mengenai gagasan utama dan kalimat topik. Dalam sebuah paragraf, inti permasalahan terdapat pada topik utama atau pemikiran utama. Fungsi kalimat topik sangat penting, yaitu memberitahukan kepada pembaca mengenai apa yang ingin diperbincangkan dalam paragraf itu. Bagi penulis, kalimat topik berfungsi sebagai pengendali atau pengontrol terhadap suatu permasalahan yang akan dibicarakan dalam satu paragraf itu. Selanjutnya, untuk membuat paragraf, kalimat topik harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Pengembangan paragraf dilakukan untuk merinci secara cermat gagasan utama yang terkandung dalam kalimat topik. Dalam pembuatan paragraf itu sendiri, gagasan utama yang dituangkan dalam kalimat topik dapat diletakkan pada bagian awal, bagian akhir, awal dan akhir, di tengah, atau dapat pula menyebar ke seluruh bagian paragraf. Secara umum, paragraf yang efektif mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. Kedua, pikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama. Ketiga, gagasan utama dan penjelas yang dikemas dalam kalimat yang lugas dan efektif. Keempat dan terakhir, kalimat yang satu berkait serasi dengan kalimat yang lain dalam suatu paragraf. Selanjutnya mengenai struktur paragraf. Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa dalam membuat paragraf kalimat topik harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Nah, kalimat-kalimat penjelas tersebut berfungsi untuk mendukung, menjelaskan, atau mengembangkan kalimat topik. Kalimat-kalimat semacam itu lazim disebut kalimat pengembang. Dalam paragraf, tingkat keeratan hubungan antara kalimat-kalimat pengembang dan kalimat topik berbeda-beda. Ada kalimat pengembang yang langsung menjelaskan kalimat topiknya, namun ada pula kalimat-kalimat pengembang yang tidak secara langsung menjelaskan kalimat topiknya. Dalam paragraf terdapat kalimat topik, kalimat pengembang langsung, dan kalimat pengembang tak langsung. Selanjutnya adalah paragraf yang baik. Nah, dalam keseluruhan tulisan, ada bagian pembuka atau ancang-ancang, bagian isi, penjabaran, dan bagian penutup. Pada keseluruhan bagian karangan ada bagian yang tidak kalah penting, yaitu bagian yang memberikan rambu-rambu atau penanda hubungan antar bagian yang sangat mutlak. Secara umum, rambu-rambu paragraf yang baik meliputi kesatuan, kepaduan, kelengkapan atau ketuntasan, keruntutan, dan konsistensi. Selanjutnya adalah kesatuan paragraf. Kesatuan berkaitan dengan adanya sebuah gagasan utama dan beberapa gagasan tambahan atau penjelas yang mendukung gagasan utama itu. Dalam gagasan tidak boleh terdapat unsur atau informasi yang sama sekali tidak berhubungan dengan gagasan pokok. Kesatuan paragraf dapat terpenuhi jika semua informasi dalam paragraf pasti dikendalikan oleh gagasan paragraf. Jika ada kalimat yang sama sekali tidak berkaitan dengan gagasan utama, kalimat tersebut harus dikeluarkan dalam paragraf. Jika ternyata dalam sebuah paragraf terdapat dua gagasan utama, keduanya harus dipisahkan dan dijadikan paragraf tersendiri. Selanjutnya adalah kepaduan paragraf. Kepaduan suatu paragraf berkaitan dengan keserasian antar kalimat yang membangun paragraf tersebut. Keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf dapat dibangun menggunakan alat kohesi, baik gramatikal maupun leksikal. Alat kohesi gramatikal yang dapat digunakan untuk membangun paragraf padu antara lain adalah 1. Kata transisi atau konjungsi, 2. Referensi atau pengacuan, 3. Paralelisme atau kesejajaran struktur, 4. Elipsis. Sementara itu, alat kohesi leksikal antara lain berupa 1. Sinonim, 2. Antonim, 3. Hiponim, dan 4. Repetisi. Selanjutnya adalah kata transisi. Kata transisi merupakan penghubung atau konjungtor
atau perangkai yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat atau antar kalimat dalam sebuah paragraf. Kata transisi yang biasanya digunakan dalam paragraf ialah: 1. Hubungan yang menyatakan tambahan kepada sesuatu yang telah disebut sebelumnya. Paragraf yang hubungan antara kalimat yang menunjukkan makna tambahan ini biasanya menggunakan ungkapan penghubung antara lain seperti selanjutnya, selain itu, lebih lagi, dan lain-lain. Yang kedua, hubungan yang menyatakan pertentangan. Ungkapan penghubung antara kalimat yang menunjukkan keadaan yang berlawanan dari sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya biasanya digunakan kata transisi seperti antara lain, akan tetapi, namun, bagaimana juga, dan lain-lain. Yang ketiga adalah hubungan yang menyatakan perbandingan. Ungkapan penghubung antara kalimat merupakan perbandingan pernyataan yang telah disebutkan sebelumnya. Ungkapan penghubung yang lazim digunakan seperti sama halnya, seperti, dalam hal yang sama, dan lain-lain. Selanjutnya adalah hubungan yang menyatakan akibat atau hasil. Ungkapan penghubung antar kalimat merupakan akibat atau hasil dari pernyataan yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam satu paragraf yang lazim digunakan seperti oleh sebab itu, jadi, maka, dan lain-lain. Selanjutnya, hubungan yang menyatakan tujuan. Ungkapan penghubung yang disebutkan sebelumnya seperti contohnya supaya, untuk masuk itu, untuk masuk tersebut. Lalu hubungan yang menyatakan singkatan, contohnya identifikasi. Ungkapan penghubung yang biasanya digunakan ialah singkatnya, ringkasnya, misalnya, yakni, yaitu, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah hubungan yang menyatakan tempat. Ungkapan penghubung antar kalimat yang menjelaskan tempat terjadinya suatu keadaan yang telah disebutkan sebelumnya. Ungkapan penghubung yang lazim digunakan seperti di sini, di seberang, berdekatan, dan lain-lain. Lalu, referensi. Referensi atau pengacuan merupakan hubungan antara referen dengan lambang yang dipakai untuk mewakilinya. Dengan kata lain, referensi merupakan unsur luar bahasa yang ditunjuk oleh unsur bahasa. Misalnya, benda yang disebut di rumah adalah referen dari kata rumah. Referensi dapat ditinjau dari segi mawujud yang menjadi acuannya. Dalam kaitan ini, referensi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Exoforis dan endoforis. Referensi exoforis adalah pengacuan terhadap mawujud yang terdapat di luar teks atau bahasa, seperti manusia, hewan, alam sekitar, atau sesuatu kegiatan. Sementara itu, referensi endoforis adalah kegiatan pengacuan terhadap mawujud yang terdapat di dalam teks atau bahasa. Teks yang biasanya diwujudkan oleh pronomia, baik pronomia persona, pronomia demonstrativa, maupun pronomia komparatif. Referensi yang dapat dijadikan sebagai alat kohesi dalam paragraf adalah referensi endoforis. Jika ditinjau dari arah acuannya, referensi endoforis ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu referensi anaforis dan referensi kataforis. Referensi baik anafora maupun katafora meliputi pronomia persona, pronomia demonstrativa, dan pemarkah definit. Yang pertama yaitu pronomia persona. Pronomia persona merupakan bentuk deiksis yang mengacu pada orang secara berganti-ganti. Hal ini sangat bergantung pada peran pelibat wacana, baik sebagai pembicara persona 1, pendengar persona 2, atau yang dibicarakan persona 3. Lalu pronomia demonstrativa. Pronomia demonstrativa merupakan kata-kata yang menunjuk pada suatu benda. Kata-kata itu bersifat deiktis, yakni menunjukkan kepada hal umum, tempat, ataupun ihwal. Kata ganti petunjuk ini merupakan deiksis yang digunakan untuk mengacu pada sesuatu yang telah atau yang akan disebutkan. Sesuatu yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya dapat diacu dengan kedua kata ganti tersebut. Lalu pemarkah ketakrifan atau kedefinitan. Untuk mengungkapkan sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya dapat dilakukan dengan strategi penyulihan dan konferensial dengan menggunakan pemarkah ketakrifan atau kedefinitan. Selain dengan kata tersebut, begini dan begitu, pemarkah ketakrifan atau kedefinitan juga dapat menggunakan frasa di sana, di sini, di situ, dari sana, di sini, dari situ. Selanjutnya yaitu ada substitusi atau penyulihan, adalah pergantian konstituen dengan menggunakan kata yang mananya sama sekali berbeda dengan kata yang diacunya. Penyulihan itu merupakan salah satu cara untuk membangun kepaduan paragraf dengan cara mengganti suatu unsur dengan unsur lainnya yang acuannya tetap sama. Dalam hubungan antar bentuk kata atau bentuk yang lain lebih besar daripada kata, seperti frasa atau klausa. Penyulihan digunakan untuk menghindari pengulangan kata atau ungkapan.
Yang selanjutnya itu ada elipsis atau pelepasan, merupakan pelepasan unsur yang maknanya telah diketahui sebelumnya berdasarkan konteksnya. Unsur-unsur yang dilepaskan itu dapat berupa nomina, verba, dan klausa. Selanjutnya yaitu ada sinonim, yang berarti bahwa dua butir leksikal memiliki makna yang hampir sama atau mirip. Sinonim dapat dikatakan sebagai ungkapan, baik berupa kata, frasa, maupun kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lainnya. Selanjutnya ada antonim, adalah oposisi makna dalam pasangan leksikal yang dijenjangkan. Antonim ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu antonim penuh dengan kejenjangan, kebanyakan adjektiva dan beberapa verba. Yang kedua, anggota tingkat pasangan menunjukkan beberapa ciri perubah seperti kepanjangan, kecepatan, ketelitian, dan sebagainya. Yang ketiga, untuk mengatakan agak atau lebih sangat, anggota pasangan yang bergerak dalam pertentangan arah. Panjang skala memperlihatkan tingkat ciri perubah yang relevan. Selanjutnya, keantonim dapat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada oposisi mutlak, merupakan pertentangan makna secara mutlak sebagai hidup dan mati. Yang kedua, oposisi kutub, merupakan pertentangan tingkat mutlak seperti degradasi atau terdapat tingkat-tingkat makna pada kata-kata tersebut seperti kaya, miskin, besar kecil, dan jauh dekat. Yang ketiga ada oposisi relasional, merupakan makna kata-kata yang teroposisi bersifat saling melengkapi. Tanpa kehadiran keduanya, oposisi ini tidak ada seperti menjual membeli, suami istri, dan maju mundur. Yang keempat yaitu oposisi hierarki. Makna kata yang beroposisi hierarki ini menyatakan suatu deret jenjang atau tingkatan. Kata-kata yang beroposisi ini adalah kata-kata yang berupa nama satuan ukuran, berat, panjang, dan isi, seperti meter, kilometer, kuintal, ton, dan satuan hitungan. Yang kelima dan terakhir, oposisi majemuk. Oposisi majemuk merupakan suatu kata yang beroposisi dengan lebih dari satu kata, seperti berdiri, dengan duduk, berbaring, tiarap, dan berjongkok. Selanjutnya, hiponim. Kehiponiman adalah hubungan yang terjadi antara kelas yang umum dan subkelasnya. Bagian yang mengacu pada kelas yang umum disebut superordinat, sedangkan bagian yang mengacu pada subkelasnya disebut hiponim. Hubungan hiponimi dapat berupa superordinat dari superordinat yang lain atau hiponimi bertingkat. Contohnya ialah dalam satu paragraf membahas mengenai kata darah dan salam kalimat lain dalam satu paragraf terdapat hiponim dari darah itu sendiri seperti sel darah merah, sel darah putih, sel pembeku darah, plasma, dan lain-lain. Hubungan kehiponiman dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk membangun kepaduan paragraf. Dalam hubungan seperti itu, kalimat topik mengandung unsur superordinat, yaitu makna umum, sedangkan kalimat-kalimat lain yang menjadi penjelas mengandung unsur hiponimnya atau makna khusus. Selanjutnya, kemeroniman. Kemeroniman merupakan konsep yang mengacu pada hubungan bagian seluruh, seperti hubungan antara pohon, batang, akar, dahan, dan ranting. Pohon memiliki makna hubungan keseluruhan, sedangkan pohon dan dahan memiliki makna hubungan bagian. Kata pohon dan batang merupakan kemeronim yang merupakan bagian dari leksem pohon. Dengan demikian, meronim adalah hubungan makna yang terjadi antara bagian-bagian sesuatu dan sesuatu itu sendiri secara keseluruhan. Jalinan antar unsur yang memanfaatkan hubungan kemeroniman itu sangat cocok untuk wacana yang berupa cerita. Pembaca dapat dengan mudah memahami apa yang dimaksud dan diinginkan penulis. Selanjutnya yaitu repetisi. Perulangan adalah penyebutan kembali suatu unit leksikal yang sama yang telah disebut sebelumnya. Perulangan dapat berupa perulangan kata, frasa, atau klausa. Dalam perulangan itu, kemungkinan yang diulang adalah nomina atau verba atau kategori kata lain. Selanjutnya adalah kelengkapan dan ketuntasan. Kelengkapan atau kekompletan merupakan salah satu syarat-syarat paragraf yang baik. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Ketuntasan dapat dimaknai ke dalam pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Ketuntasan bahasan berkaitan dengan kesempurnaan pembahasan materi secara menyeluruh dan utuh. Ketuntasan dapat dilakukan dengan klasifikasi, yaitu pengelompokan objek secara lengkap dan menyeluruh. Yang
Selanjutnya, keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut. Tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Ada beberapa model urutan informasi seperti urutan tempat, urutan waktu, urutan khusus umum, urutan tingkat, urutan apresiatif, urutan sebab akibat, dan urutan tanya jawab. Tiap-tiap model itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Untuk model urutan waktu, informasi tentang objek disajikan secara kronologis. Penulis dapat memulai penyajian informasi dari awal hingga akhir keadaan, peristiwa, atau kejadian hingga keadaan terakhir. Yang terakhir adalah konsistensi. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dengan kata lain, sudut pandang dapat diartikan sebagai cara penulis atau pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau karangan, atau dari sudut mana penulis memandang ceritanya. Sudut pandang ini dalam suatu karangan bisa berupa perspektif yang hendak dibangun penulis. Berikut ini merupakan beberapa sudut pandang yang dapat digunakan penulis dalam karangan. A. Sudut pandang orang pertama. B. Sudut pandang orang ketiga. C. Sudut pandang pengamat. D. Sudut pandang campuran. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video kami ya. Semoga teman-teman paham. Bye-bye.